Halo Sobat Bincang Energi, apa kabar? Ketemu lagi di podcast Bincang Energi episode ke-11 bersama saya Mada. Oh ya Sobat Bincang Energi, buat Sobat Bincang Energi yang baru bergabung dan bertanya-tanya apa itu Bincang Energi, Bincang Energi adalah komunitas yang memiliki misi untuk meningkatkan literasi energi dan lingkungan kepada masyarakat luas. Kita juga ingin berkontribusi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Nah, selain podcast, Bincang Energi juga punya beberapa program lain loh. Di antaranya ada Ruang Bincang Energi, Forum Bincang Energi Muda, Bincang Energi Siaran Terkini, Podcast Pojok Hijau, dan masih banyak lagi. Nah, Sobat Bincang Energi, kalau mau tahu lebih banyak tentang Bincang Energi, bisa langsung kepoin website kita ya di bincangenergi.id. Untuk edisi podcast ke-11 kali ini, kita bakal ngobrolin topik yang lagi hangat-hangatnya mengenai planet bumi kita dan energi dengan tema Save Our Planet, The Urgent Need to Mitigate Greenhouse Gas and Climate Change. Menurut data yang dikeluarkan oleh IPCC, suhu bumi kita semakin lama semakin meningkat, 1,9 derajat Celcius di tahun 2100, sehingga kita perlu banget nih untuk melakukan mitigasi di krisis perubahan iklim ini. Dan Sobat Bincang Energi juga mungkin udah pada tahu kalau di akhir tahun lalu, beberapa negara di dunia termasuk Indonesia hadir dalam COP26 yang isinya membahas tentang mitigasi krisis iklim dunia dan transisi energi untuk selamatkan bumi kita. Nah, Sobat Bincang Energi, di podcast kali ini saya nggak sendiri. Kali ini Bincang Energi berkesempatan untuk bisa menghadirkan Ibu Tisa Mafira. Beliau adalah Associate Director di Climate Policy Initiative atau CPI, Environmental Law Activist dari Diet Kantong Plastik, dan sekaligus pernah terlibat langsung sebagai salah satu pemeran film dokumenter Pulau Plastik. Wow, seru banget ya. Oke, sebelum kita gali lebih dalam, halo, selamat pagi Ibu Tisa. Halo Mada, selamat pagi. Halo, ya sebelum kita gali lebih dalam nih tentang regulasi dan kebijakan tentang mitigasi perubahan iklim, Ibu Tisa boleh ya ceritain dulu ke Sobat Bincang Energi ini sekilas tentang aktivitas di Climate Policy Initiative. Silahkan Bu Tisa. Oke, Climate Policy Initiative itu adalah sebuah lembaga riset. Sebutan kerennya adalah think tank. Dan kita punya headquarter itu di Amerika Serikat dan punya kantor di 6 negara, termasuk di Indonesia. Dan saya yang memimpin Climate Policy Initiative di Indonesia. Saya udah 8 tahun bersama CPI sejauh ini. Kemudian Climate Policy Initiative itu fokus dari riset dan studi-studi yang kita lakukan adalah spesifik banget tentang pendanaan perubahan iklim. Jadi pendanaan yang memitigasi atau beradaptasi terhadap perubahan iklim, bagaimana caranya mendanai transisi energi, bagaimana caranya mendanai ekonomi yang lebih hijau, itu menjadi fokus utama kami. Menarik sekali ya Bu Tisa. Jadi bisa kita bilang bahwa di CPI ini kontribusinya banyak lebih ke funding gitu ya. Jadi pembiayaan untuk climate inisiatif ini ya Bu Tisa ya. Oke. Yeah. Nah, kalau terkait dengan CPI nih Bu Tisa, jadi kira-kira kita pengen tahu dulu nih, karena kan tadi Bu Tisa sudah meng-highlight gitu bahwa CPI ini banyak bergerak di bidang founding gitu ya, bakal banyak di bidang pembiayaannya. Nah, sebetulnya kalau secara overall gitu ya, atau secara overview mengenai perubahan iklim di bumi kita sampai dengan tahun ini tuh gimana sih Bu, sampai mungkin sejauh mana dampaknya bagi bumi dan ekosistem sampai kemudian ada suatu urgensi nih bahwa perlu ada satu aktivitas khusus nih yang dilakukan oleh CPI ini terkait dengan pembiayaan itu gitu. Silakan Bu Tisa. Krisis iklim itu krisis yang paling dahsyat ya, yang pernah dialami oleh planet bumi ini. Ada beberapa yang menyebutkan bahwa gara-gara krisis iklim kita sedang menghadapi
um, peristiwa kepunahan ya, sedang menjalani. Maksudnya tuh sekarang sudah terjadi peristiwa kepunahan. Mungkin belum manusia yang punah, tetapi yang pasti serangga-serangga, kemudian koral laut, ikan-ikan, mulai dari binatang-binatang yang kita tahu sudah mulai punah gitu kan, polar bears, ya harimau yang memang punah karena habitatnya rusak, sampai serangga-serangga yang kecil-kecil yang kita nggak terlalu melihat, tapi ternyata mereka juga sudah mulai punah karena perubahan temperatur bumi. Mereka cukup sensitif ternyata terhadap perubahan suhu bumi. Nah, sejauh ini suhu bumi itu sudah memanas sejak masa industri, industrial revolution, masa revolusi industri, itu bumi sudah memanas sebanyak 1,1 derajat Celcius. Kelihatannya kecil ya, 1,1 derajat Celcius. Tapi kita tuh kalau demam ya, naik temperatur dari 37 dari 37 jadi 38,5 aja tuh udah berasa. Kita langsung sakit demam gitu. Nah, dunia itu sedang menjalani trayektori pemanasan hingga 3,5 sampai 4 derajat Celcius di beberapa dekade mendatang. Nah, bayangkan kalau kita panasnya sampai 41 derajat Celcius, itu mungkin kita nggak survive ya, gitu. Sama halnya dengan bumi. Makanya ini udah darurat, pemanasan sudah terjadi, dampaknya juga sudah berasa. Setiap hari ada aja berita kejadian banjir yang luar biasa atau kejadian kebakaran hutan yang luar biasa. Bukan di Indonesia, kalau di Indonesia bukan di Indonesia saja ya. Kalau di Indonesia itu cenderungannya, oh iya banjir, kebakaran hutan udah biasa gitu. Orang tuh suka menyepelekan bahwa sebenarnya itu bukan biasa, itu terjadi lebih sering lagi. Dan terjadi tidak hanya di Indonesia, terjadi di Australia, terjadi di Amerika, bahkan di Siberia yang negaranya dingin itu juga kena kebakaran hutan gitu. Jadi udah terasa dampaknya sekarang ini. Kita nggak bisa lagi menyebutkan perubahan iklim sebagai sesuatu yang terjadi nanti gitu. Sekarang pun kita sedang menjalani masa di mana bumi kita perlahan-lahan mati ya, karena nggak bisa sustaining hidup yang nyaman bagi manusia gitu. Ya, jadi sangat darurat. Oke, wow. Jadi berarti kenaikan suhu bumi ini dampaknya luar biasa banget ya, Bu Tisa nih untuk kehidupan kita gitu, daily life kita gitu. Nah, sebenarnya Bu Tisa kita jadi pengen tahu nih sebetulnya kalau kenapa sih kenaikan itu bisa terjadi? Maksudnya trajektorinya itu semakin naik itu kontribusi dari apa dan mungkin sebetulnya pengaruh dari apa sampai kemudian kita mencapai pada kondisi sampai seperti ini gitu Bu Tisa? Karena polusi udara, gampangnya itu ya polusi udara. Kalau kita belajar tentang climate change, itu sering dengar-dengar jargon-jargon yang agak rumit seperti gas rumah kaca, kemudian seperti emisi gitu, karbon gitu. Itu adalah terminologi yang orang-orang yang yang sering mengikuti isu iklim sangat-sangat paham. Tapi kadang-kadang orang awam tuh malah nggak ngerti gitu ya, apa sih maksudnya karbon, emisi, gas rumah kaca. Gampangnya itu polusi udara. Polusi udara itu ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat. Ada yang kayak asap hitam pekat itu terlihat ya. Tapi yang mempengaruhi pemanasan bumi itu adalah semua polusi udara. Jadi ada 6 macam. Pokoknya ada 6 macam termasuk karbon dioksida. Ya, kayak ada karbon monoksida, ada sulfur, methane, nitrous oxide dan sebagainya, termasuk karbon dioksida. Nah, kenapa saya sebut karbon dioksida berkali-kali? Karena karbon dioksida itu sesuatu yang kita semua hasilkan ketika kita napas keluarnya karbon dioksida. Kalau malam hari pohon, tanaman itu
mengeluarkan karbon dioksida gitu. Kenapa karbon dioksida sekarang berbahaya untuk pemanasan bumi? Karena terlalu banyak karbon dioksida yang dikeluarkan oleh industri. Nah, industri itu jadi bukan salah kita nafas dan ini ya, bukan salah pohon apa istilahnya? Lupa pelajaran biologi zaman SMA. Bukan salah itu, tetapi adalah masalah ekonomi kita sekarang itu bergantung pada energi yang selalu mengeluarkan polusi udara ini termasuk karbon dioksida. Jadi kalau kita lihat data siapa yang paling banyak mengeluarkan emisi gas rumah kaca atau emisi yang menyebabkan pemanasan bumi itu 40% adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang besar yang operasinya ada di mana-mana termasuk yang fossil fuel industries gitu. Kemudian persoalan kedua adalah penebangan hutan yang besar-besaran, deforestasi yang besar-besaran yang menyebabkan hutan-hutan itu tidak dapat menyerap karbon dioksida menjadi oksigen gitu. Sehingga ditambah pula ketika kebakaran ya lebih banyak lagi polusi udara yang dihasilkan. Jadi ini terus selama berdekade-dekade lamanya sejak revolusi industri kita makin banyak membangun pabrik, makin banyak membakar minyak bumi, makin banyak membakar batu bara. Begitu terus sampai kita sekarang pada situasi di mana semua polusi itu stay di atmosfer. Ya, membentuk suatu lapisan yang sangat tebal di atmosfer sehingga yang tadinya kita itu dapat sinar matahari yang menjaga bumi kita hangat, ya. Sekarang kita dapat sinar matahari yang hangatnya itu nggak bisa keluar dari bumi. Ya, makanya disebut efek gas rumah kaca. Tahu kan ya rumah kaca? Rumah kaca kan dibangun untuk supaya tanaman di dalam tetap hangat, gitu. Nah, bumi itu kayak rumah kaca, ya. Kita tuh tetap hangat, ya. Kita terlindungi dari alam semesta di luar sana, space yang sangat dingin, karena kita punya lapisan rumah kaca ya, atmosfer yang perfect, yang sempurna, yang bisa mengatur pokoknya sinar matahari masuk, hangatnya masuk dan stay di dalam ya, dengan temperatur yang sempurna deh pokoknya untuk menjaga kehidupan di bumi ini tetap thriving ya, tetap bagus, tetap hidup. Nah, kita merusak kesempurnaan itu karena sekarang rumah kacanya terlalu tebal, terlalu kotor, sehingga sinar matahari, hangat matahari yang masuk nggak bisa keluar. Jadi bumi makin panas. Si rumah kaca ini makin panas. Lama-lama kayak oven gitu panasnya. Kira-kira begitu. Oke, wow. Jadi kalau melihat situasinya sudah semakin kita bisa bilang itu semakin berdampak negatif ya kepada kehidupan kita. Jadi menurut Bu Tisa sejauh mana sih kita perlu gitu ya untuk melakukan mitigasi terkait dengan tadi perubahan iklim, dan mungkin Bu Tisa bisa di spill gitu ya. Kira-kira yang bisa kita lakukan apa sih Bu Tisa supaya tadi minimal mengurangi ya, atau kalau mitigasi kan kita sifatnya banyak lebih kayak mencoba untuk mengurangi ya, tidak deal with gitu ya. Jadi mungkin Bu Tisa bisa memberikan sejauh mana sebetulnya mitigasi yang bisa kita lakukan nih untuk hal itu. Karena saya tidak terbayangkan gitu kalau kita harus hidup di oven nih Bu Tisa, panas banget gitu ya. Setiap hari udah semakin panas gitu. Jadi kayaknya boleh kita di spill gitu. Kira-kira kita sadar bahwa ini sangat diperlukan sekali gitu ya untuk memitigasi. Jadi sepenting apa itu, dan mungkin bisa dijelaskan beberapa contoh-contoh yang sudah dilakukan gitu, dan mungkin juga Bu Tisa bisa memberikan sedikit saran gitu kepada Sobat Binja Energi gitu. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Silakan Bu Tisa. Yang pasti sih nggak mudah ya untuk melakukan sesuatu perubahan secara individu, kemudian berharap bahwa itu akan menyelesaikan masalah iklim. Meskipun kita semua perlu ya melakukan sesuatu, tetapi kita juga harus sadar bahwa solusi yang diperlukan adalah solusi yang sistemik.
solusi yang besar, yang masif gitu. Terutama adalah yang tadi saya bilang, kebanyakan polusi datangnya dari industri fossil fuel, dari ketergantungan kita pada bahan bakar yang berasal dari minyak bumi dan gas dan batu bara gitu. Berarti solusinya apa? Solusinya adalah kita nggak bisa lagi menggantungkan kegiatan ekonomi kita pada energi yang bersumber dari fossil fuel gitu, yang bersumber dari fossil fuel yang memerlukan pembakaran kan, pembakaran itu yang menghasilkan polusi yang kemudian membuat pemanasan bumi gitu. Nah, kebayang nggak? Coba dibayangkan dulu, kita sekarang mengheningkan cipta ya. Dibayangkan dulu, bisa nggak membayangkan bumi yang sama sekali tidak menggunakan batu bara, BBM, ya, minyak bumi, diesel, solar, minyak tanah, itu semua nggak ada. Kebayang nggak? Ya, Kalau susah ya belum kebayang, kalau belum kebayang, coba dipikirkan dulu gitu, direnungkan. Kalau saya sih kebayang, karena itu kita sebagai umat manusia tuh pernah ya melakukan lompatan-lompatan teknologi yang hebat gitu dalam waktu yang nggak terlalu lama sebenarnya. Misalnya ketika kita manusia ya, bukan gue yang menciptakan internet, tapi manusia cukup pintar untuk menciptakan internet, untuk menciptakan ya transportasi massal gitu, misalnya pesawat terbang gitu misalnya. Itu adalah hal-hal yang merupakan solusi teknologi yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kita carikan solusi terhadap jangan pakai fossil fuel lagi gitu ya. Misalnya ya energi terbarukan ya kan. Energi terbarukan sekarang udah banyak sekali opsi-opsinya. Ada energi yang berasal dari matahari, energi yang berasal dari angin, dari tenaga ombak, dari tenaga air dan sebagainya. Cuma memang nggak cukup cuma solusi teknologi aja. Nggak cukup cuma solusi teknologi aja, kita juga harus ketika kita bicara tentang krisis iklim itu harus bicara juga tentang kearifan lokal. Misalnya perkebunan ya. Dari tadi saya bicara lebih banyak ke ekonomi, kita bergantung pada energi. Ekonomi kita juga bergantung pada pangan gitu. Nah, selama masa industrialisasi itu pangan itu asalnya dari perkebunan skala besar, skala industri, minyak goreng dari kelapa sawit, kemudian beras dari sentra-sentra lumbung pangan yang sangat monokultur gitu ya. Yang sebenarnya ketika dibangun tuh membabat hutan, kemudian membabat habis tanaman-tanaman lain yang sebenarnya asli daerah tersebut gitu. Sehingga tanaman-tanaman ini hilang. Ini dua hal yang terjadi. Tanaman-tanaman yang endemik, yang diverse, yang keanekaragaman hayatinya hilang. Kemudian karena pakai pupuk kimia, nutrisi tanahnya juga hilang. Kemudian karena hutannya ditebang, jadi ketahanan lahan tersebut juga berkurang sekali gitu. Nah, ini karena monokultur. Jadi kita harus kembali ke ketahanan pangan yang berdasarkan keanekaragaman hayati sebenarnya. Nah, ini makanya saya sebut dari awal adalah kearifan lokal juga harus diangkat kembali. Nggak cukup cuman jangan pikir bahwa teknologi kita ciptakan suatu pangan yang tahan terhadap badai, tahan terhadap api gitu misalnya ya. Jangan terjebak dalam pemahaman bahwa teknologi adalah solusi semua hal. Kadang-kadang teknologi juga ada dampak buruknya. Jadi kita harus ingat teknologi dan kearifan lokal kita balance bareng-bareng. Sebagai individu yang bisa kita lakukan
adalah mikirin ini dulu deh gitu. Tolong dipikirkan karena kita semua punya profesi ya kan. Kayak misalnya saya anak hukum, saya mikirin dari segi kebijakannya, mikirin beginian tapi mikirin gimana ya dari segi kebijakan bisa lebih bagus gitu mendukung renewable energy, mendukung keanekaragaman hayati gitu. Mungkin kalau sebagai profesinya podcaster gitu mikirinnya gimana ya caranya gue bisa ngundang orang yang ngerti hal-hal kayak gini gitu. Jadi ya harus dipikirkan dulu, direnungkan dulu supaya kita peduli dan kita berusaha cari solusi yang memanfaatkan skill set kita gitu. Oke. Ya, menarik sekali nih tadi Bu Tisa bahwa jadi pada dasarnya kita tidak bisa menggeneralisir ya untuk opsi mitigasi ini karena mungkin setiap wilayah, setiap negara punya karakteristik yang nggak sama gitu ya. Ada beberapa kearifan lokal yang harus kita angkat juga gitu. Indonesia luar biasa memang ya di agriculture-nya dan nggak sedikit gitu pakai. Itu akan berdampak juga gitu ke perubahan iklim gitu. Tadi saya juga sempat tertarik nih tadi Bu Tisa bagaimana sebetulnya upaya-upaya mitigasi yang dilakukan itu juga mungkin harus sejalan juga dengan beberapa upaya adaptasi yang dilakukan gitu ya Bu Tisa ya. Jadi biar bisa saling balancing gitu. Menurut Bu Tisa gimana? Apakah karena menurut saya mitigasi itu kan pasti prosesnya akan memakan waktu yang luar biasa lama ya dibandingkan dengan adaptasi gitu ya. Jadi kita punya dua hal terminologi nih terkait dengan perubahan iklim. Mungkin Bu Tisa bisa spill sedikit terkait dengan hal itu, Bu. Iya, mitigasi dan adaptasi itu dua hal yang harus dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim. Tapi mitigasi itu kan sebenarnya mengurangi dampak ya, mencegah dampaknya lebih parah. Sedangkan adaptasi itu semakin kesini semakin kita kurang melakukan adaptasi, semakin banyak kita harus melakukan adaptasi. Karena adaptasi itu adalah dampaknya udah kerasa dan kita harus beradaptasi. Gimana caranya kita beradaptasi gitu. Nah, memang makin kesini karena mitigasinya juga nggak sukses-sukses amat ya selama mungkin 3 dekade terakhir. Jadinya semakin berasa kan kita kebakaran hutan, banjir, kenaikan permukaan laut gitu, yang menyebabkan erosi, menyebabkan lebih banyak bencana lagi, menyebabkan lebih banyak badai, tropis dan sebagainya. Itu sudah berasa dan itu terlihat di banyak besarnya dana bencana yang kita keluarkan ya. Dan dana bencana yang dikeluarkan oleh dunia, semua negara di dunia atau hampir semua negara di dunia itu memang trennya meningkat. Oh, oke. Nah, itu bisa disebut sebagai cost adaptasi. Biaya kita untuk beradaptasi terhadap dunia baru ini yang semakin sering ada bencana itu makin lama makin mahal gitu. Dan memang harus disediakan, kalau enggak ya kita nggak bisa mengatasi ini bencana-bencana ini, akan banyak sekali korban-korban ya. Semakin hari ke depan akan semakin banyak korban. Oke, ya jadi berarti ternyata memang harga yang harus dibayar itu tidak murah ya Bu Tisa ya, dan perlu komitmen yang luar biasa nih. Bicara soal komitmen Bu Tisa, kemarin kan kita habis COP26 ya, COP26 nih. Itu banyak sekali sebetulnya stress out-nya itu tentang perubahan iklim gitu. Nah, kita pengen tahu nih Bu Tisa untuk yang COP26 kemarin gitu di akhir tahun yang lalu. So far gitu ya, sebetulnya bagaimana sih atau kita pengen tahu peran Indonesia dan juga bagaimana komitmen Indonesia untuk menanggulangi krisis iklim ini gitu Bu Tisa. Ya, Indonesia memang sudah menjadi anggota ya di dalam UN Framework Convention on Climate Change, kemudian sudah meratifikasi dulu namanya Kyoto Protocol, sekarang namanya Paris Agreement. Sudah melakukan itu semua, sudah juga membuat sesuai dengan komitmennya ya, membuat target-target pengurangan emisi di dalam negeri untuk sektor hutan, sektor perkebunan, sektor energi, sampah, dan industri. Jadi dari segi membuat komitmen, Indonesia sudah banyaklah berbuat
dan menciptakan kebijakan ya iklim. Kalau dari segi peran Indonesia di COP26 atau COP dari dulu sampai sekarang, itu ya lebih ke memposisikan diri sebagai negara berkembang ya, dan masuk ke dalam koalisi-koalisi negara berkembang juga untuk memperkuat narasi bahwa selama ini negara maju lebih banyak mengeluarkan emisi karena mereka udah terindustrialisasi duluan, sehingga negara maju perlu membantu negara berkembang untuk melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia cukup konsisten lah di jalur tersebut ya, selama di pembahasan Conference of the Parties to the UNFCCC. Makanya disebut COP, Conference of the Parties. Parties to what? Parties to the UN Framework Convention on Climate Change. Gitu. Nah, waktu COP26 itu panas karena lagi pandemi, kemudian lagi krisis iklim gitu. Panas gitu topiknya tuh, semua orang udah semakin anxious ya, udah semakin cemas gitu. Yang demonstrasi di luar juga semakin banyak, dari mulai orang tua renta sampai anak kecil yang masih sekolah. Kemudian salah satu yang berasa banget tuh adalah ini, ketika pandemi tiba-tiba semua negara itu bisa mengeluarkan situasi gawat, kebijakan-kebijakan di situasi darurat ya. Semua dana dikerahkan gitu. Di seluruh dunia tuh bisa sampai 150 miliar dolar yang dikerahkan untuk bantu ini mengatasi COVID ini gitu. Kemudian tindakan-tindakan ekstrim lah ya, seperti lockdown, kemudian nggak boleh keluar, nggak boleh beraktivitas gitu. Di saat yang sama kebakaran hutan tetap terjadi, banjir tetap terjadi. Jadi itu situasinya tuh suasana batin semua orang tuh adalah pertama dunia nggak baik-baik saja, dan kedua, kalau kita bisa melakukan banyak hal untuk pandemi, kenapa kita nggak bisa lakukan hal yang sama untuk krisis iklim gitu? Pandemi itu mengancam manusia, kalau krisis iklim itu mengancam seluruh planet bumi dan isinya gitu kan ya. Jadi itu sih argumentasi yang mau ditekankan pada saat COP itu. Sayangnya di COP itu yang diharapkan kan adalah semua negara komitmen untuk tidak lagi menggunakan fossil fuel ya, tetapi tidak tercapai komitmen itu. Yang tercapai adalah komitmen bahwa fossil fuel akan dikurangi penggunaannya, dikurangi sampai seberapa ya nggak tahu gitu. Dan Indonesia termasuk di dalam kubu itu ya, termasuk di dalam kubu kita nggak akan sepenuhnya menghilangkan, tidak akan phase out, tapi kita phase down ya, hanya mengurangi saja. Yang mana nggak apa-apa sih kalau pengurangannya ambisius, cuman kan kita belum tahu nih pengurangannya, masih ada beberapa skenario nih sekarang di Indonesia. Jadi itu sih yang mesti yang bikin was-was ya, nggak konklusif gitu pada saat akhir COP26 itu. Jadi gimana nih, nggak ada komitmen yang konklusif dari negara-negara dunia untuk ada deadline, nggak akan pakai fossil fuel lagi. Oke, jadi di situasi akhir tahun lalu tuh cukup ya kebayang ya Bu Tisa ya, selain kita punya PR terkait dengan krisis iklim, kita lagi mengalami pandemi juga ya. Jadi semacam kayak campur-campur nih ininya tantangannya ya saat itu ya Bu Tisa ya. Nah, tadi sempat disinggung nih sama Bu Tisa terkait dengan Paris Agreement gitu ya tadi. Nah, kalau boleh dijelaskan nih ya terkait dengan ratifikasi Paris Agreement itu kira-kira nih Bu Tisa
dari yang kemarin kita lakukan untuk COP26 itu, dari ratifikasi tersebut, apa ya yang kira-kira perlu ditingkatkan ini Bu Tisa untuk ratifikasi Paris Agreement gitu? Oh, ratifikasi Paris Agreement kan sudah terjadi, sudah menghasilkan yang namanya Nationally Determined Contributions, NDC. Tapi intinya itu menghasilkan komitmen dari semua negara untuk mengurangi emisi. Targetnya sekian persen. Ya. Indonesia juga udah punya tuh target kayak gitu. Terus selain mengurangi emisi sampai tahun sekian, 2030 biasanya, ada juga target yang disebut net zero emissions target gitu, yaitu keadaan di mana kita mengurangi emisi sebanyak ya sama dengan emisi yang kita hasilkan. Jadinya net zero gitu. Kalau sekarang ini kan kita mengurangi emisi tapi nggak sebanding lah dengan emisi yang masih dihasilkan gitu. Nah, kapan bisa mencapai itu? Indonesia menentukan baru tahun 2060 itu bisa tercapai. Nah, itu adalah beberapa hal-hal yang menjadi jawaban Indonesia terhadap komitmen Paris Agreement-nya. Secara umum, apakah dunia sudah mulai konsisten dengan pencapaian target-target Paris Agreement? Belum. Gitu. Karena kalau dilihat-lihat, ada analisis yang udah dilakukan juga oleh CPI, bahwa kalau dilihat dari segi pendanaan aja, masih lebih banyak pendanaan ke fossil fuel daripada pendanaan ke aksi iklim. Kalau kita lihat investasi yang ke batu bara, masih lebih banyak daripada investasi yang ke renewable energy. Jadi, trajektorinya belum make sense gitu menuju si net zero. Kalau emang komitmennya net zero, harusnya trennya nggak kayak gitu. Jadi, belum cukup ya aksi yang udah dilakukan. Oke, jadi berarti ternyata dalam mencapai ke arah Paris Agreement itu pun juga kita masih banyak PR-nya ya Bu Tisa ya. Jadi dan surprisingly nih, jadi kita targetnya di 2060 ya Bu Tisa untuk bisa achieve itu gitu. Dan tapi ya ternyata kita lihat juga tadi menarik untuk risetnya tadi bahwa pendanaan kita juga belum ke arah sana gitu ya. Jadi berarti kalau gitu kita jadi penasaran nih Bu Tisa, dengan adanya kondisi tadi Paris Agreement yang seperti itu, kemudian juga kita kemarin habis COP26 gitu ya. Jadi so far nih komitmen Indonesia itu gimana sih untuk menanggulangi krisis iklim gitu Bu Tisa? Jadi bisa dijelaskan nggak? Kayak misalnya sebetulnya tadi kita memang memposisikan sebagai negara berkembang ya, negara berkembang dalam satu konteks tadi terkait dengan kesepakatan dunia terkait dengan perubahan krisis iklim ini gitu. Nah, namun kalau dari sisi komitmen Indonesia sendiri gitu untuk menanggulangi krisis iklim itu sejauh ini bagaimana Bu Tisa gitu? Mungkin bisa diberikan gambaran-gambaran kepada kita, dan mungkin ada beberapa aksi atau contoh-contoh konkret yang bisa kita ketahui gitu terkait dengan komitmen Indonesia nih untuk menanggulangi krisis iklim gitu. Komitmen sih banyak, komitmennya bagus, tapi implementasinya belum cukup. Karena kalau kita lihat komitmen, kita harus sandingkan komitmen tersebut dengan implementasi. Kalau kita lihat implementasi, meskipun diimplementasikan, tetapi kita harus sandingkan dengan support yang diberikan, dukungan yang diberikan oleh pemerintah untuk kegiatan-kegiatan yang emisinya tinggi. Kan kita mau mencapai net zero kan, jadi harus balance kan. Harus balance, dan sebenarnya yang kegiatan-kegiatan beremisi tinggi tuh harus perlahan-lahan mulai hilang gitu. Itu yang kita sebut sebenarnya kayak batu bara, minyak bumi itu sebenarnya adalah sunset industry ya. Sunset industry itu industri yang sebenarnya di masa depan nggak ada, udah nggak diperlukan lagi. Sehingga dari sekarang udah harus dipersiapkan dia berangsur-angsur tidak didukung gitu ya, berangsur-angsur mati gitu.
tutup setelah masa izinnya habis, setelah selesai bayar utang ke bank, ya udah harusnya ditutup gitu, nggak diperpanjang lagi izinnya dan sebagainya. Tapi sejauh ini kita masih melihat bahwa pemerintah masih mendukung industri-industri tersebut, masih diberikan misalnya tax holiday kalau misalnya dia masang investasi lebih dari sekian miliar gitu ya. Terus masih dikasih kemudahan investasi. Kita lihat aja BKPM mengeluarkan daftar positive list, yaitu industri-industri yang bisa mendapatkan kemudahan izin untuk melakukan penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing. Di situ masih ada industri-industri yang tinggi emisi. Kemudian misalnya stimulus fiskal, kemarin pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal pemulihan ekonomi nasional pasca COVID gitu. Kalau di negara lain kayak di Eropa, stimulus fiskal itu hanya diberikan kepada industri yang hijau atau industri bukan hijau tapi dikasih persyaratan harus mulai bergerak ke arah hijau gitu. Di Indonesia enggak, dikasih aja gitu ke dapat juga industri batubara, industri yang tinggi emisi dapat juga stimulus fiskal. Malah yang hijau cuma 0,4% apa yang dapat dana stimulus fiskal. Makanya menarik ya kalau melihat ini dari sisi pendanaan tuh konkret ya. Kalau dilihat dari sisi kebijakan, itu susah banget melihatnya. Pemerintah punya kebijakan bagus di satu sisi, wah ada carbon tax, wah ada green sukuk, wah ada target pengurangan emisi dan sebagainya. Itu semua bagus, benar, itu semua bagus. Tapi ada juga kebijakan yang wah ini ada insentif buat industri petrokimia, wah ini mau bikin pabrik plastik terbesar di seluruh Asia Tenggara gitu. Wah ini mau bikin food bank yang monokultur yang kemungkinan membabat hutan. Jadi susah ya ngelihatnya balance-nya gimana, banyakan ini apa ini nih yang lebih berat gitu. Tapi ketika kita lihat fundingnya itu jelas banget. Lebih banyak pembiayaan yang mengalir ke industri yang kotor. Sehingga saya belum bisa katakan bahwa Indonesia berkomitmen untuk saklek mengimplementasikan komitmennya gitu. Oke, ya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang misalnya, ya berkomitmen, tapi ternyata kita bisa lihat yang realnya ya dari pendanaan ini ya, Bu Tisa ya. Jadi menarik nih kita kalau buat ngulik pendanaan ini ya. Jadi kayaknya sejauh mana sebetulnya komitmen itu diimplementasikan nih dengan aksi-aksi tadi ya. Ya benar juga ya Bu Tisa. Jadi seolah jadi seperti kontradiksi gitu ya. Jadi komitmennya ke sana, namun aksinya ternyata tidak mendukung itu gitu. Berarti itu menurut saya ya hole yang luar biasa besar gitu, dan nggak bisa kita biarkan gitu hal tersebut, karena memang kalau memang komitmennya menuju ke sana ya arahnya harus ke sana. Namun jadi penasaran nih Bu Tisa ya, kalau dari sisi regulasi gitu ya, dari sisi kebijakan gitu, itu sebetulnya apakah sudah tertuang tuh komitmennya di situ, sejauh mana itu sudah tertuang, atau malah mungkin dari sisi kebijakan atau regulasinya juga ada hal-hal kontradiktif juga nih yang ke arah sana gitu. Tadi sudah di-spill nih kalau misalnya tidak ada beberapa kebijakan terkait dengan masih tetap memperbolehkan untuk beberapa industri yang arahnya tidak hijau gitu, tidak diimbangi, atau mungkin sudah ada semacam komposisi gitu Bu Tisa untuk regulasi dan kebijakan kita yang arahnya mungkin sudah menuju ke sana gitu. Mungkin sekarang masih kita let's say berapa persen gitu ya, kemudian untuk arah ke sana mungkin bisa kita secara gradually menuju ke sana, atau malah mungkin kita stagnan gitu. Kalau dari sisi dinamikanya regulasi itu gimana Bu Tisa? Oh, kalau dari sisi pembiayaan saja belum ada komitmen itu. Misalnya kita harapkan bisa nggak di APBN ada minimal budget sekian persen untuk iklim gitu. Itu belum ada. Atau misalnya bisa nggak di APBN itu kita pastikan bahwa budget untuk iklim lebih besar daripada budget untuk
subsidi energi fosil fuel gitu. Itu belum ada kayak gitu-gitu. Belum ada angka pagu yang sifatnya proporsional ya, dan memprioritaskan kebijakan lingkungan ketimbang kebijakan yang tidak ramah lingkungan. Tapi komitmen dari segi tujuan banyak, misalnya dari segi bauran energi itu ada, misalnya bauran energi terbarukan per tahun 2025 harus mencapai 23% dari totalnya gitu. Kapan ya kalau nggak salah? Nah, tapi setelah 2025, setelah 2030 nih beda-beda. Jadi ESDM misalnya bilang setelah 2050 kayaknya bisa bauran energi terbarukan 51%. Tapi kalau menurut dokumen lain, bauran energinya 2050 itu nggak sampai 50% gitu, energi terbarukan. Terus ada lagi skenario yang tahun 2050 bisa sebenarnya 87% bauran energi terbarukan. Jadi dari segi target ada, tapi yang lebih long term itu masih beda-beda skenario targetnya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat pendanaannya, nggak ada yang cocok lah sama target-target itu. Masih jauh banget. Mau target yang paling ambisius sampai yang nggak terlalu ambisius, pendanaannya nggak mencukupi gitu. Jadi ya masih banyak PR. Oke. Jadi penasaran nih ya Bu Tisa, tadi disinggung terkait dengan pendanaan gitu ya. Jadi ternyata di pagu anggaran kita itu belum ke sana ya arah komitmennya gitu. Kita bisa lihat belum ada. Nah, terkait dengan pendanaan untuk kita bisa bilang transisi energi mungkin ya Bu Tisa ya. Itu sebenarnya kalau kita lihat pendanaan itu kan skema-skema pendanaan untuk aktivitas pembangunan itu kan sebetulnya bermacam-macam ya Bu Tisa ya. Kita punya berbagai macam skema nih untuk pendanaan gitu. Nah, untuk di sisi transisi energi sendiri kalau di Indonesia itu apakah kita sudah menuju ke berpikir untuk alternatif pembiayaan mungkin Bu Tisa, mungkin kalau ada gitu ya. Karena kan beberapa proyek pembangunan pun juga kita tidak 100% bergantung kepada APBN ya. Ada juga skema-skema pembiayaan lain yang memang menjadi salah satu alternatif pemerintah nih untuk merealisasikan beberapa proyek pembangunan gitu. Untuk dari sisi transisi energi sendiri atau hal yang terkait dengan climate change gitu ya, terutama tentang perubahan iklim, apakah ada juga nih Bu Tisa skema-skema yang memang terkait dengan pembiayaan itu yang sudah berjalan selama ini gitu? Karena ternyata kalau dilihat dari sisi APBN kita cukup miris ya, ternyata nggak besar gitu. Nah mungkin ada, apakah itu juga sudah dilakukan terkait dengan untuk skema mitigasi iklim ini Bu Tisa di Indonesia? Ada skema pembiayaan alternatif yang inovatif. Karena memang nggak boleh kita bergantung pada APBN. APBN memang tidak akan cukup untuk mengatasi isu krisis iklim. Yang diharapkan justru lebih banyak pendanaan dari sektor swasta untuk mengatasi perubahan iklim gitu. Karena sektor swasta punya cara-cara untuk meningkatkan capital ya, sehingga lebih banyak pooling dana yang bisa digelontorkan untuk mengatasi krisis iklim. Antara lain ya melalui investasi, ya kan, investasi aja ke proyek-proyek hijau, investasi ke model bisnis yang hijau dan sebagainya. Yang namanya pembiayaan alternatif itu adalah biasanya ketika ada satu proyek yang bagus untuk iklim, ya, bagus untuk lingkungan, tetapi kalau didukung oleh APBN yang nggak cukup, kalau didukung oleh investor swastanya nggak tertarik karena nggak menarik returns-nya gitu. Nah, bagaimana cara mendanai ini? Ya kalau begitu dicampur lah dari uang publik dan dari uang swasta. Dicampurnya bukan berarti kita patungan gitu, bukan kayak gitu. Tetapi
dari APBN itu mensupport kira-kira apa sih yang membuat return-nya itu tidak menarik. Itu yang diatasi gitu. Intervensinya spesifik sekali. Misalnya, return-nya nggak menarik karena ternyata harus beli lahan dulu, kemudian lahannya itu misalnya solar panel ya, solar park gitu misalnya. Harus beli lahan dulu, lahannya harus cukup luas, kemudian itu pembebasannya mahal, kemudian atau harus sewa, kemudian itu kayaknya nggak akan masuk karena itu ininya gede banget. Nah, pemerintah bisa tuh intervensi, pakai aja lahanku gitu. Pakai aja lahan saya, ini saya dedikasikan untuk solar park, kalian tinggal pasang aja dan listriknya bisa dijual sama kalian. Gitu. Itu adalah contoh ya intervensi di mana uang APBN masuk ke situ untuk mempersiapkan lahannya misalnya, kemudian itu kemudian menarik investor swasta. Ada banyak ya contoh-contoh kayak gitu, misalnya yang diintervensi adalah tarifnya. Jadi tarifnya yang dikasih subsidi dari APBN supaya lebih menarik bagi investor. Atau misalnya intervensi berupa jaminan. Jadi pemerintah mempersiapkan jaminan, misalnya ini biasanya untuk kayak geotermal gitu, yang sifatnya eksplorasi belum tentu dapat gitu. Nah, pemerintah mempersiapkan jaminan, investor swastanya diajak untuk eksplorasi. Kalau misalnya nggak dapat, ya kita menjamin akan membiayai cost-nya gitu nanti kalau terjadi resiko. Jadi intervensi-intervensi kayak gitu yang disebut sebagai pembiayaan inovatif gitu, dicampur, di blending dengan cara-cara yang inovatif supaya menarik lebih banyak investor swasta. Oke, ya. Jadi bahwa ternyata untuk melakukan transisi energi dari fosil kepada energi terbarukan ini tantangannya cukup banyak sekali ya, Bu Tisa ya. Kita tidak cuma berfokus pada satu sisi saja, maksudnya satu aspek saja, tapi juga stakeholder yang harus diajak pun juga ternyata cukup banyak gitu ya untuk mengarah ke sana gitu. Nah, kalau menurut Bu Tisa nih dari sisi tadi mungkin point out-nya stress out banyak terkait dengan pembiayaan dan kemudian regulasi juga. Kalau Bu Tisa sendiri selama ini berkecimpung gitu ya di dalam mitigasi iklim begitu, untuk energi baru dan terbarukan sendiri nih, karena ini juga bagian dari tadi ya kita untuk mencoba untuk memitigasi iklim. Kita kan di presidensi G20 transisi energi itu ditekankan ingin dari fosil kepada energi terbarukan. Itu menjadi pilar atau menjadi point out utama nih dari pemerintah gitu. Nah, kalau dilihat secara overview gitu dari sisi transisi energi kita, komitmen menuju ke EBT gitu ya, dan juga tadi beberapa skema pendanaan yang sudah berjalan, energi baru terbarukan di Indonesia itu kalau boleh diekspresikan gitu oleh Bu Tisa dalam satu atau dua kalimat itu bagaimana ya Bu proses transisi yang dilakukan oleh Indonesia ini? Tersendat-sendat. Satu kata yang mengekspresikan semuanya ya Bu Tisa ya. Oke, tersendat-sendatnya di mananya nih Bu Tisa? Boleh diperjelas nggak nih? Ya, karena banyak ketidakkonsistensian ya, banyak momen-momen di mana harusnya kita bisa cukup cepat ya lompatan menuju energi terbarukan, tetapi malah terhambat. Dan kita udah lumayan kalah lah progresnya dibandingkan dengan Vietnam, dibandingkan dengan Malaysia. Itu kita masih kalah ya progresnya dibandingkan negara-negara itu dari segi bauran energi terbarukan atau peningkatan kapasitas energi terbarukan di Indonesia.
Ada beberapa hal sih yang menghambat. Misalnya, dulu katanya kan feed-in tarifnya nggak bagus gitu, jadi nggak menarik gitu untuk orang menggunakan solar panel. Tadinya mau diganti, nggak jadi diganti. Terus apa ya? Ini soalnya banyak perintil-perintil. Saya lagi mikir gimana caranya membuat ini lebih mudah untuk dipahami tanpa harus listing perintil-perintilnya ya. Mungkin secara umum begini ya. Kita pahami dulu sistemnya ya. PLN itu memiliki transmission line dan memiliki pembangkit listrik tenaga batu bara. Selain itu ada perusahaan swasta yang juga memiliki pembangkit listrik tenaga batu bara yang mereka disebut Independent Power Producers (IPP). PLN sebagai pemilik transmission line, transmission itu yang kabel-kabel itu ya, yang gede-gede itu yang ada tiang listrik. Nah, PLN sebagai pemilik transmission grid itu membeli listrik dari PLN si penyedia batu bara dan IPP gitu. Beli listriknya pakai kontraknya kontrak jangka panjang, kontraknya nggak bisa dianulir. Jadi kita sekarang berada di masa tiba-tiba si PLN diminta untuk beli juga dong listrik dari energi terbarukan gitu. Nah, listrik dari energi terbarukan itu bisa dari IPP, bisa dari rumah tangga ya. Bisa orang pasang solar panel di rumah sendiri bisa dijual ke PLN gitu. Jadi ini lumayan gede ya shift-nya ya. PLN tadinya cuman pokoknya kita dealing sama tipe kontrak ini 1 dan tipe kontrak ini 2 gitu. Tiba-tiba harus yang ada energi terbarukan yang bentuknya kayak begini, yang dari solar panel yang cuma nyala kalau siang hari, kalau malam nggak masuk listriknya. Terus udah gitu ada energi terbarukan dari geothermal yang harus transmissionnya harus nyampe ke tempatnya langsung. Kemudian ada yang dari rumah tangga gitu. Jadi PLN sendiri saya sih melihatnya kewalahan ya untuk menghadapi perubahan ini. Apalagi di Jawa Bali. Di Jawa Bali itu PLN over capacity. Produksi listriknya melebihi yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Dan itu sampai mau bikin PLTU batubara baru gitu. Kan kita pada bingung ya, ini udah over capacity kenapa bikin PLTU batubara baru? Ya, jawabannya adalah ya karena udah terlanjur bikin kontraknya gitu. Nah, dalam situasi seperti ini terjadi berbagai macam kontradiksi kebijakan. Karena tarik ulur yang terjadi, karena sebenarnya kalau saya sih nyebutnya melihatnya PLN kewalahan atau resisten lah, menyebabkan kewalahan dan resisten. Misalnya feed-in tarifnya mau dibikin lebih bagus, 100% feed-in 100% listrik yang dijual ke PLN akan dibayar dengan harga 100% gitu. Itu kan menarik ya buat kayak misalnya saya punya solar panel, wah penghematannya banyak tuh dari tagihan listrik PLN saya gitu. Cuman bagi PLN, wah kalau makin banyak yang pasang solar panel, makin over capacity gue gitu. Dan gue yang harus beli kan gitu. Ya kan? Jadi itu satu. Kemudian di sisi lain, batu bara masih produksi terus. Batu bara tidak ada penghentian produksinya ya di sisi pertambangan. Jadi supply-nya masuk terus dan belum dikasih tax ya. Batu bara itu sendiri belum dikasih tax. Jadi harganya masih harga-harga yang murah.
ditambah lagi ketika PLN beli batu bara itu pakai harga subsidi karena pemerintah menjamin agar supaya perusahaan batu bara mau menjual batu bara secara domestik ketimbang mengekspor, ada yang disebut domestic market obligation, dan supaya perusahaan batu bara nggak pada protes gitu ya, kita lebih untung kalau ngejualnya ekspor, harganya lebih tinggi di ekspor gitu. Nah, supaya mereka mau ngejual DMO di dalam negeri dikasih harga yang sama dengan harga ekspor, kira-kira gitu ya, dikasih harga yang kompetitif market price. Tapi kan PLN nggak bisa beli harga dengan harga market price. Karena PLN jual listrik ke masyarakat kan jual listrik subsidi, harganya kan di cap kan. Kita kan kalau bayar listrik sebenarnya listriknya lumayan murah lah. Nah, itu masuk tuh subsidi dari pemerintah untuk menjaga agar PLN tidak terlalu mahal gitu beli batu baranya. Sehingga harga batu bara itu kelihatannya murah, terasanya murah gitu. Padahal sebenarnya kalau ngikutin market price belum tentu murah. Nah, hal-hal seperti ini nih yang kemudian membuat suatu situasi yang jadi sulit. Kemarin itu udah mulai berasa PLN meskipun feed-in tarifnya udah bagus, udah direformasi dari 65% dari 100%, tapi tiba-tiba tetap aja PLN mempersulit nih memberikan izin pembangunan pembangkit listrik tenaga surya gitu. Karena kata PLN, ya silakan bangun tapi jangan banyak-banyak deh, kita nggak bisa serap gitu, kita over capacity. Jadi dipersulit tuh perizinannya dan mereka nggak mau ngasih izin yang menyebabkan pembangkit listrik tenaga surya itu baurannya lebih dari 10 atau 15% di Jawa Bali gitu. Itu kan kecil sekali kan, 10-15%. Nggak sampai 50% gitu. Nah, jadi banyak perintil-perintil. Nah, maka tadi saya memulai dengan gambaran besarnya dulu, ini ada kepentingan seperti ini. Nah, turunannya banyak, masalah yang kita hadapi di lapangan jadi banyak. Kebayang kalau jadi investor renewable energy lumayan pusing sih. Ya, kebayang ya. Jadi ternyata maksudnya faktor yang terkait itu sangat banyak dan kita kadang-kadang sulit gitu untuk kita tidak bisa harus memastikan semuanya itu dalam satu sistem yang baik gitu ya, Mbak Tisa. Tadi sempat ke-spill nih, kita menarik sekali Bu Tisa. Tadi Bu Tisa sempat bilang bahwa pasang solar panel nih di rumah. Ya, tadi sempat ke-spill tuh. Nah, boleh diceritain nih nggak Mbak Tisa terkait dengan pemasangan solar panel di rumah ini? Maksudnya menarik sekali kan, karena tadi jadi Bu Tisa ini udah tahu banget gitu, jadi udah pasang, udah dapat listriknya, tadi pengalamannya gitu. Jadi boleh ya kita diberikan pengalamannya, sharing pengalamannya ini terkait dengan tadi, karena sudah Bu Tisa sudah luar biasa nih, sudah ikut melakukan transisi energi gitu dan memasang PLTS atap gitu sebagai sumber energi listrik di rumah. Mungkin bisa diceritakan background-nya gitu, kemudian suka dukanya dan experience-nya nih biar Sobat Binja Energi jadi tercerahkan kalau misalnya mau pasang solar panel di rumah, tantangannya mungkin ya Bu Tisa ya, suka dukanya gitu, silahkan. Surprisingly lebih banyak sukanya sih daripada dukanya. Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan dan nggak semahal yang saya bayangkan. Jadi maksudnya ini persiapannya udah lama, nabung dulu gitu kan. Saya pikir karena wah ini kayaknya mahal gitu, jadi saya nabung dulu mungkin 3 tahunan lah saya nabung. Terus begitu udah kayaknya udah cukup nih duitnya, saya menghubungi developernya, menghubungi vendornya ya, vendor solar panelnya. Kemudian tawaran yang diberikan gitu, karena setelah ngecek kapasitas listrik di rumah, kemudian penggunaan listrik di rumah seperti apa, ternyata tuh harga solar panel itu dalam dekade terakhir tuh turun drastis ya, turunnya hampir
70-80% harganya turun. Jadi sekarang itu kalau beli solar panel tuh patokannya adalah 1 watt kira-kira $1 gitu. 1 watt $1 artinya 1 watt Rp15.000 ya kan. Jadi kalau kita rumahnya butuh 1.000 watt, jadi perlunya 15 juta gitu. Yang mana itu jauh lebih murah daripada yang saya bayangkan gitu. Dulu saya pikir harus keluar ratusan juta gitu loh. Ternyata enggak. Jadi, pertama modal awalnya nggak segede yang saya bayangkan. Kemudian yang kedua adalah ternyata penghematan tagihan listriknya lumayan. Jadi setelah dipasang solar panel, ini istilahnya on grid ya, on grid solar panel artinya dia terhubung dengan transmissionnya PLN, sehingga listrik yang saya hasilkan itu bukan saya pakai sendiri, saya jual aja ke PLN, masuk ke transmission line-nya PLN. Kemudian oleh PLN saya dikasih listrik gitu. Nah, listriknya udah nyampur lah gitu. Tapi karena saya menjual listrik ke PLN dari solar panel saya, jualannya itu dipotong dari tagihan listrik saya setiap bulannya gitu. Nah, pemotongannya itu yang saya kaget. Ternyata tuh sebulan bisa sampai 30% gitu turun tagihan listrik saya. Dan ini pas lagi masa-masa pandemi lagi ya. Jadi berasa, ini pas banget. Jadi sebelum pandemi tagihan listrik sekian, setelah pandemi naik 100% ya, naik 2 kali lipat. Karena kita di rumah terus, kerja di rumah terus. Terus setelah pasang solar panel, turun 30% gitu. Jadi naiknya nggak 2 kali lipat lah, naiknya kayak 50% lah. naiknya 50%, terus pengurangannya 30%. Jadi lumayan lah, kayak balik lagi ke masa-masa sebelum pandemi tagihannya. Sehingga nggak berasa tuh kalau semua orang pada teriak-teriak, gila tagihan listrik gue parah banget gitu. Saya biasa aja karena setelah pasang solar panel turun lagi tagihannya. Dan proses sambungan ke PLN itu juga nggak sulit ya, karena diurus sama si vendornya. Jadi vendornya yang ngurus segala sesuatunya. Pada saat itu sih agak lama 3 bulanan. Tapi saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang itu, seberapa sulitnya dokumentasi, administrasinya, dan sebagainya. Saya dengar-dengar sekarang agak sulit, karena PLN lagi mempersulit gitu ya, karena over capacity. Tapi harusnya itu kayaknya dipersulitnya untuk IPP ya, untuk yang produsen besar gitu. Kalau rumah tangga harusnya sih nggak dipersulit. Saya belum dengar kalau rumah tangga dipersulit, saya belum pernah dengar. Kira-kira begitu. Dan banyak banget yang nanya kemudian ke saya, wah gila keren gitu. Jadi memang dianggap keren ya. Dianggap keren, dianggap prestis gitu. Jadi kalau buat misalnya saya posting di sosial media tuh, banyak banget yang tertarik dan nanya-nanya. Karena masih dianggap sesuatu ilmu yang agak belum terlalu dipahami. Ini emang caranya gimana? Masih banyak yang mikir harus pakai baterai, harus off grid, baterainya mahal gitu-gitu. Jadi belum banyak yang tahu bahwa sebenarnya pasang-pasang aja. Kita nggak usah beli baterai. Kalau nanti mau beli baterai, kepingin putus dari PLN juga boleh gitu. Tapi nggak mesti gitu. Nah itulah banyak banget yang tertarik kemudian untuk pasang. Wow, luar biasa banget nih Bu Tisa ya. Jadi ternyata kita juga bisa memulai transisi energi dari rumah kita ya Bu Tisa ya. Kita bisa mulai dari dan tadi saya juga surprise loh dengan informasi dari Bu Tisa itu, ternyata ya soalnya awalnya ini kan orang memandang memasang solar panel di rumah itu satu mahal, betul sekali ya. Jadi mahal, kemudian juga ribet dan sebagainya gitu. Nah, tapi tadi point out yang penting sekali nih, bahwa ternyata semakin ke sini biaya investasinya atau mungkin penyediaan supply-nya ya untuk solar panel itu sendiri juga semakin menurun ya, untuk dari sisi harganya gitu ya Bu Tisa ya. Jadi kita bisa dapat dan
dan sistemnya juga sudah mulai mengarah ke sana nih. Kalau misalnya maksudnya sudah mulai adaptif nih untuk kita yang misalnya mau memasang solar panel itu ya. Luar biasa nih Bu Tisa, masih pas banget juga ya momennya ya pasang solar panelnya sebelum pandemi gitu. Jadi pas pandemi bisa membuahkan hasil gitu ya. Jadi bisa kerasa lebih gitu. Oke, menarik sekali Bu Tisa. Nah, Iya. kita sayangnya kita nggak bisa lama-lama nih, waktunya juga cukup terbatas. Jadi kalau boleh sedikit saya resume nih sama nanti ada closing statement dari Bu Tisa. Jadi bahwa ternyata untuk menuju ke tadi transisi energi sebagai bagian dari, kontribusi untuk memitigasi perubahan iklim gitu Bu Tisa ya, ada sebetulnya, kita butuh komitmen yang luar biasa kuat gitu dari pemerintah dan juga tadi karena Bu Tisa cerita tentang juga sudah melakukan transisi energi dari individu gitu ya, di skala individu, di skala keluarga, kita juga bisa melakukan itu dan berarti kita bisa katakan bahwa skema-skema pembiayaan gitu ya, skema pembiayaan untuk terkait dengan mitigasi ini juga sebetulnya dari berbagai skala itu dari berbagai stakeholder gitu ya, Bu Tisa ya, bisa dari pemerintah, tadi juga sempat di-spill, ada juga sistem co-founding gitu dari pemerintah, kemudian juga bisa di-chip in gitu, pemerintah chip in dengan juga swasta dan juga mungkin beberapa donor dan sebagainya gitu. Jadi kita punya berbagai macam skema-skema seperti itu. Nah, kita jadi pengen tahu nih Bu Tisa terkait dengan hal itu gitu, bahwa peran pembiayaan gitu, jadi pengen tahu karena tadi kan sempat di-spill komitmen-komitmen memang besar tapi ternyata pembiayaannya nggak ke sana nih gitu ya. Jadi kita jadi pengen tahu nih Bu Tisa tentang sejauh mana sebetulnya peran pembiayaan untuk mewujudkan iklim Indonesia yang sehat dan bersih. Wah, besar sekali ya peran pembiayaan karena kalau nggak ada biayanya nggak dikerjakan gitu. Dan pembiayaan itu yang lebih penting lagi adalah ada pembiayaan yang mengalir ke kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kita nggak inginkan, gitu ya kan, yang sebenarnya merusak bumi, merusak lingkungan, dan pembiayaan itu harusnya di stop. Makanya banyak juga nih demonstrasi yang dilakukan oleh NGO lain yang spesifik mengkritik misalnya bank ya yang masih mendanai batu bara atau ya lembaga keuangan gitu yang masih mendanai batu bara minyak bumi karena mulai ada gerakan bahwa kalian nggak sadar ya gerakan mempopulerkan narasi bahwa kalian tuh nggak sadar ya bahwa berinvestasi di fossil fuel itu adalah sama saja berinvestasi yang buruk gitu. Berinvestasi atas suatu aset yang risikonya besar sekali, sehingga itu seharusnya adalah investasi yang justru buruk banget gitu kredit ratingnya. Nah, jadi besar peran pembiayaan, tapi dari segi skema-skema pembiayaan alternatif yang mulai berkembang itu juga sudah banyak ya upaya yang dilakukan untuk memperbesar pool of funds yang bisa memberikan skema inovatif yang tadi saya sebutkan yang ada intervensi publik, ada juga kontribusi swasta gitu. Misalnya kalau di Indonesia tuh ada beberapa lembaga lah, kayak misalnya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, kemudian ada PT Sarana Multi Infrastruktur yang memiliki fund yang bernama SDG Indonesia One Fund yang khusus untuk infrastruktur yang berkelanjutan. Ada ada berbagai funding ya, dana baik itu dari APBN maupun dari swasta maupun dari hibah internasional maupun dari pinjaman internasional gitu yang sebenarnya didedikasikan untuk iklim walaupun kalau yang dari luar itu banyakannya pinjaman ya ketimbang hibah masih jauh lebih banyak pinjaman daripada hibah. Kita sih harapannya lebih banyak hibah ya. Kalau pinjaman kan sama aja harus dibayar lagi. Cuma dari semua opsi instrumen pembiayaan yang ada, sumber pembiayaan yang ada,
itu semua harus lebih banyak lagi gitu. Karena yang ada sekarang memang belum cukup. Ya, jadi saya berharapnya ya kita masih perlu bekerja keras ya bareng-bareng untuk bisa memperbanyak support ke aksi-aksi yang mengatasi krisis iklim. Luar biasa sekali nih Bu Tisa sharing kita hari ini gitu ya. Jadi bahwa ternyata kita tadi terkait dengan untuk menjaga bumi ini tetap bersih dan juga berkelanjutan itu tantangannya banyak sekali gitu. Dan memang komitmen saja tidak cukup, tapi memang komitmen itu perlu dibarengin dengan aksi-aksi nyata yang itu dari berbagai pihak gitu untuk menuju ke sana. Ya, Sobat Binja Energi, menarik sekali ya podcast kita kali ini. Jadi untuk Sobat Binja Energi yang penasaran, pengen tahu terkait dengan podcast-podcast kita lainnya, bisa langsung follow Spotify kita dan juga websitenya di Binja Energi. Dan kita dari Binja Energi mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bu Tisa untuk sharingnya pagi ini. Luar biasa sekali Ibu, kita jadi sangat tercerahkan terkait dengan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menuju ke mitigasi perubahan iklim ke depannya gitu ya. Dan salam sehat Ibu. Nah, Sobat Binja Energi, saya izin undur diri dulu untuk di podcast kali ini. Nantikan podcast kita selanjutnya dan salam energi berkelanjutan. Terima kasih.